Satu, perkenalkan nama saya Nur Ahmadiyah dengan NIM 2207616. Di sini saya akan menjelaskan praktikum pada modul 7 dengan topik materi Laravel dan juga materi koneksi API. Pada praktikum ini, kita akan mencoba untuk mengkoneksikan API. Nah, adapun tujuan dari praktikum ini yang pertama untuk memahami konsep API dan implementasinya dalam Laravel. Yang kedua, untuk mengintegrasikan API dan menguji API menggunakan Postman. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan pada praktikum ini, yang pertama saya menggunakan komputer pribadi dalam praktikum ini, yang kedua menggunakan SAM. Pada praktikum ini kita bisa melihat teori singkatnya, yang mana API sendiri merupakan antarmuka yang memungkinkan dua sistem berbeda berkomunikasi dan bertukar data. API dapat digunakan dalam berbagai platform, termasuk web, mobile, ataupun desktop. Nah, pada praktikum ini kita akan mengetes API-nya dalam platform web. Jenis API ini terdiri dari beberapa macam. Di sini ada 3 jenis API. Yang pertama ada RESTful API. Ini merupakan API berbasis arsitektur REST yang menggunakan protokol HTTP dengan format seperti JSON ataupun XML. Yang kedua ada SOAP API. Ini berbasis protokol SOAP Simple Object Access Protocol yang lebih kompleks dibandingkan REST karena menggunakan XML dan juga protokol khusus. Yang ketiga ada GraphQL API. Ini memungkinkan klien meminta data secara spesifik sesuai kebutuhan dan mengurangi jumlah data yang dikirim. Di sini, adapun konsep dari CRUD dalam API ya terdiri dari 4 operasi utama dalam pengolahan data. Yang pertama ada CRED. Di sini pada pengujian pada Postman ini ada POST, ini menambahkan data baru ke dalam database. Yang kedua ada RED, menggunakan GET untuk mengambil data dari database. Dan yang keempat ada yang ketiga ada update. Di sini kita bisa menggunakan put ataupun pad untuk memperbarui data yang sudah ada. Dan yang terakhir adalah delete, itu untuk menghapus data dari database. Ada Laravel dan API. Laravel ini menyediakan fitur API Resort untuk mempermudah transformasi data model menjadi JSON. Nah, beberapa fitur utama Laravel dalam pembuatan API ini, yang pertama ada Eloquent ORM. Ini untuk mempermudah interaksi dengan database menggunakan model. Yang kedua ada middleware untuk mengatur autentikasi dan keamanan API. Yang ketiga ada Resort dan Collection untuk mengelola format output JSON agar lebih terstruktur. Yang keempat ada Route API. Nah, ini untuk memisahkan Route API dari web untuk meningkatkan keamanan dan juga fleksibilitas. Pada praktikum ini, kita akan melakukan API pada praktikum-praktikum sebelumnya. Pada yang langkah kerja praktikum, kita akan mencobanya kepada data mahasiswa. Di sini kita bisa melihat langkah kerja. Di sini saya sudah mengerjakan praktikum sesuai dengan langkah kerja ini. Bisa kita lihat hasil dari praktikum yang telah saya kerjakan. Nah, untuk hasil praktikum, pada langkah pertama kita diminta untuk membuat result untuk mahasiswa menggunakan perintah PHP Artisan PHP Make Result Mahasiswa Result. Di sini bisa kita lihat bahwa pada perintah PHP Artisan Make ini, untuk pembuatan mahasiswa resortnya ini successful atau berhasil kita buat. Setelah kita membuat resort, kita akan membuka file HTTP resort mahasiswa dan kita akan mengisikan codingan seperti pada gambar ini, yang mana pada praktikum kita telah diberikan codingan untuk mengisi mahasiswa resort. Kita bisa langsung menyalin codingan yang sudah ada dan menyalinnya kepada file resort ini.
Nah, di sini saya sudah menyalin codingannya. Untuk langkah ketiga, kita akan membuatkan controller, yang mana controller ini akan mengatur API mahasiswa dengan perintah PHP artisan Mac controller mahasiswa controller. Di sini bisa kita lihat pada perintah PHP artisan Mac, saya telah berhasil membuat mahasiswa controller. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa mahasiswa controllernya sudah ada dan pembuatannya telah berhasil. Untuk langkah berikutnya, kita akan membuat function untuk menampilkan list data mahasiswa lewat API dengan memasukkan codingan ke dalam file app controller API mahasiswa controller.php. Nah, di sini kita lihat pada controller API ada mahasiswa controller. Kita akan memasukkan codingan yang telah disediakan. Nah, ini merupakan codingan yang kita gunakan eh, untuk menampilkan list data mahasiswa lewat API nantinya. Nah, berikutnya kita akan membuat route untuk menampilkan data mahasiswa dengan memasukkan codingan ke dalam file route garing API.php. Di sini kita akan membuat route di dalam API ini. Di sini kita akan memasukkan route-nya index. Jadi nanti kita akan membaca pada Postman data-data mahasiswa yang sudah ada pada file mahasiswa. Di sini kita akan mentes API melalui Postman dengan membuat metode request menjadi get. Lalu kita akan mengisikan bagian URL dengan menggunakan kode yang sudah ada. Di sini kita akan melihat di mahasiswa index. Bisa kita lihat untuk pemanggilan untuk tes API melalui Postman dengan metode get, kita akan melihat indeks mahasiswa. Di sini bisa kita lihat bahwa data-data mahasiswa ini berhasil kita lihat pada Postman. Di sini ada data mahasiswa, yakni mahasiswanya Nur Ahmadiyah dengan jenis kelamin wanita, alamat kota baru dengan jurusan ID dan dosen pembimbing ID 2 dan 1. Di sini untuk jurusan dan dosen pembimbing ditampilkannya hanya ID 2 dan 1. Nah, selanjutnya kita akan insert data mahasiswa ke database menggunakan API. Dengan langkah awal kita akan membuat function store di file HTTP controller API mahasiswa controller. Nah, di sini kita akan memasukkan codingannya. Nah, di sini codingan ini berfungsi untuk menginsert data mahasiswa ke database menggunakan API. Nah, di sini saya sudah memasukkan codingan yang telah disediakan pada modul. Ini kita berfungsi untuk membuat insert data mahasiswa ke database nantinya. Nah, untuk berikutnya kita akan membuat route untuk store, yakni untuk memasukkan data ke database di file route API.php. Di sini kita bisa melihat bahwa saya sudah membuat route-nya. Ya, ini route itu adalah mahasiswa store. Setelah kita membuat route, kita akan langsung mentes pada API melalui Postman dengan membuat metode request menjadi post. Lalu kita akan mengisikan bagian URL yang sudah disediakan. Nah, untuk memasukkan data ke Postman, kita akan mengklik body. Kita akan memilih form data yang kita masukkan sesuai dengan file mahasiswa controller.php. Di sini kita bisa melihat bahwa kita sudah memasukkan NIM, nama, jenis kelamin, jurusan ID-nya, dosen pembimbing ID, juga alamat. Nah, setelah kita memasukkannya, kita akan mengklik send. Di sini bisa kita lihat bahwa kita berhasil menambahkan data mahasiswa yang kita inginkan ke dalam database. Nah, pada database, pada PHP MyAdmin-nya juga data yang sudah kita tambahkan pada Postman tadi juga langsung otomatis terbaca pada PHP MyAdmin-nya.
Kita juga bisa melihat pada website yang sudah kita buat bahwa data mahasiswa ini berhasil kita tambahkan atau otomatis tertambah ke dalam websitenya langsung tanpa kita menambahkan secara manual pada website ini. Untuk langkah berikutnya, kita akan show data mahasiswa dari database menggunakan API. Dengan langkah awal, kita akan membuat function app HTTP controller API controller PHP. Nah, pada eh, program saya ini, pada mahasiswa controller, kita sudah membuat function yang mana function ini untuk show data mahasiswa dari database menggunakan API. Nah, berikutnya kita akan membuat route untuk show. Nah, ini untuk menampilkan satu data ke database pada file route API.php. Di sini pada API.php ini sudah saya tambahkan dengan nama mahasiswa.show. Untuk langkah berikutnya, kita akan tes API ini melalui Postman dengan membuat metode request menjadi get. Lalu kita akan mengisikan bagian URL HTTP-nya dan di sini untuk melihat satu data ini kita bisa memasukkan ID data mahasiswa. Karena jika kita hanya lihat pada indeks, itu mungkin membutuhkan waktu yang lama dalam melihat data. Jika kita membutuhkan hanya data satu orang, tidak mungkin kita akan scroll data sebanyak itu. Makanya pada bagian show ini kita memanfaatkan ID mahasiswa yang mana dengan memasukkan ID kita hanya akan melihat data mahasiswa sesuai ID yang ada. Misalkan nama saya Nur Rahmadia itu ada pada ID 1 atau ID 199. Nah, untuk melihat data saya kita hanya perlu memasukkan ID 199 tersebut. Nah, di sini kita akan tes pada bagian Postman. Kita mengubah metodenya dengan get, memasukkan link, dan di sini kita akan melihat mahasiswa dengan ID 2. Bisa kita lihat bahwa mahasiswa dengan ID 2 berhasil kita tampilkan dan kita hanya menampilkan mahasiswa dengan ID 2 ini tanpa mencampur atau tidak tercampur dengan data-data mahasiswa lain. Selanjutnya, kita juga bisa melakukan update data mahasiswa dari database menggunakan API. Nah, yang mana kita akan mengupdate pada bagian API nanti pada bagian database phpMyAdmin dan juga eh, website mahasiswa yang sudah ada itu akan langsung otomatis terupdate. Di sini kita akan membuat codingannya pada mahasiswa controller. Di sini codingannya sudah saya masukkan. Kita bisa melihat pada bagian yang sudah saya highlight ini merupakan codingan untuk mengupdate data data mahasiswa dari database ini menggunakan API. Berikutnya, sama dengan langkah-langkah sebelumnya, kita akan membuat route untuk update. Nah, kita akan mengupdate salah satu data dari database pada bagian file route api.php. Ini merupakan route, saya kasih nama dengan mahasiswa.update. Untuk langkah berikutnya, kita akan testing pada bagian API melalui Postman dengan membuat metode request menjadi post, lalu kita akan isikan bagian URL dengan URL yang sudah ada. Di sini kita akan mengupdate sama dengan show tadi. Kita hanya mengupdate data sesuai ID yang ada. Kita tidak mengupdate semua data, cuman kita hanya update salah satu data dengan ID. Nah, pada link berikut kita menggunakan ID yang digunakan untuk mengupdate salah satu data. Kemudian kita akan klik body, lalu pilih form. Nah, data yang dimasukkan ini data yang sesuai dengan file mahasiswa controller.php dan key sesuai dengan data yang ada pada database. Kita bisa melihat eh, pada database phpMyAdmin ini terdapat dua data. Di sini kita akan mengupdate data kedua dengan ID 2. Nah, di sini bisa kita lihat pada Postman-nya
kita akan mengupdate data dua ini. Nah, di bagian yang saya highlight ini, saya akan mengganti jurusan ID-nya menjadi satu. Jadi, kita akan mengupdate data mahasiswa dengan ID 2 ini menjadi jurusan ID-nya menjadi satu. Nah, bisa kita lihat yang awalnya data mahasiswa pada nomor ID 2 ini eh, jurusan ID-nya 2 dan setelah diupdate menjadi satu. Nah, pada bagian website mahasiswa ini juga kita lihat bahwa jurusannya juga sudah berubah yang mana tadi pendidikan teknik informatika menjadi jurusan teknik informatika saja. Nah, selanjutnya kita akan destroy data mahasiswa dari database menggunakan API. Dengan langkah awal, kita akan membuat function eh, garing HTTP controller API mahasiswa controller.php show di file. Sama pada langkah-langkah sebelumnya, kita akan membuat public function destroy ini. Nah, kita memasukkan kode yang telah disediakan pada bagian mahasiswa controller, yang mana pada public function ini kita akan menghapus salah satu data mahasiswa ini sesuai ID yang dimasukkan. Jika tadi kita sudah melihat juga mengupdate data mahasiswanya, di sini kita akan menghapus data mahasiswa sesuai ID yang sudah ada. Kita akan membuat route untuk destroy ini. Nah, di sini kita bisa lihat, saya menamai route ini menjadi mahasiswa.destroy. Kita akan sudah berhasil membuat route-nya. Lalu kita akan tes pada API melalui Postman dengan membuat metode request menjadi post. Lalu kita akan isikan bagian URL ini. Nah, ini merupakan URL yang akan kita isikan pada Postman http garing 127.0.0.1.2 API mahasiswa destroy. Nah, ini sesuai ID pada link yang telah ada. Ini pada API ini saya akan menghapus data mahasiswa dengan ID 1. Nah, di sini setelah kita memasukkan, kita akan klik send. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa data mahasiswa berhasil dihapus dan kita akan melihat pada database dan juga websitenya. Pada database, mahasiswa dengan ID 1 sudah berhasil dihapus, yang mana kita hanya melihat mahasiswa dengan ID 2 saja. Nah, untuk pada bagian website juga demikian, data mahasiswa dengan ID 1 juga sudah berhasil kita hapus. Yang mana pada praktikum ini kita telah berhasil menerapkan API untuk CRUD mahasiswa. Berikutnya kita akan melihat evaluasi dari praktikum ini. Nah, pada praktikum ini, selain pada data mahasiswa, kita juga diminta untuk membuat API CRUD pada modul sebelumnya, yang mana pada modul sebelumnya kita juga telah membuat CRUD untuk dosen. Bagaimana cara membuatnya? Kita akan melihat pada kita akan lihat pada Visual Studio Code yang telah Visual Studio Code saya. Di sini saya sudah membuat API untuk dosennya, yang mana langkahnya sama seperti eh, mahasiswa tadi. Di sini saya sudah membuat controller API dosen. Nah, di sini sudah saya masukkan kodenya. Di sini saya langsung memasukkan seluruh codingan CRUD-nya. Jadi bisa sekalian kita bisa melihat, update, dan juga menghapus data dosen tadi. Nah, di sini juga sudah ada resource untuk dosennya. Ini juga sekalian sudah saya masukkan codingannya. Dan untuk bagian route API.php, saya sudah memasukkan codingan untuk
dosen.index, dosen.store, dosen.show, dosen.update, dan juga dosen.destroy. Di sini saya sudah memasukkan semua CRUD-nya, yang mana nantinya untuk testing di API kita langsung testing satu-satu tanpa harus selesai satu testing masukkan codingannya. Ah, tapi kita akan langsung testing pada API Postman-nya. Di sini kita bisa lihat pada bagian Postman. Di sini pada bagian Postman sama dengan mahasiswa tadi, yang pertama kita akan tes apakah untuk dosen indeks kita berhasil melihat data-data dosennya. Eh, ini kita bisa memasukkan URL yang telah disediakan, dan di sini kita akan melihat API dosen index. Kita klik send. Nah, di sini ditampilkan data dosen yang ada pada website dan juga database. Di sini terdapat 3 dosen. Nah, untuk membuktikan kita akan melihat pada bagian website dan juga bagian database-nya. Di sini pada bagian website kita akan melihat pada data dosen. Sama di sini terdapat 3 dosen yang sudah saya masukkan, sama pada API yang sudah ada di Postman. Kita akan kembali ke Postman untuk melakukan pengujian berikutnya. Untuk langkah kedua, kita akan melihat store. Kita akan memasukkan dosen. Di sini kita akan mengganti dengan post, lalu kita klik send. Nah, di sini dosen berhasil ditambahkan, yang mana di sini kita menambahkan dosen. Di sini kita menambahkan dosen sesuai dengan yang ada pada dosen controller ini. Ada NIP, kode dosen, nama dosen, nomor HP, alamat, dan juga keahlian. Di sini saya memasukkan nah, nama dosennya, ada NIP-nya, ada kode, ada nomor HP, alamat, dan juga keahliannya. Bisa kita lihat pada bagian, bisa kita lihat ini dosen yang baru kita tambahkan. Jika tadi hanya terdapat 3 dosen, di sini sudah ditambahkan 1 dosen lagi, jadi 4. Berikutnya kita akan melihat pada bagian database-nya. Berikutnya kita akan melihat pada bagian phpMyAdmin, apakah data dosen ini berhasil kita tambahkan. Di sini bisa kita lihat dosen. Nah, data dosen yang sudah kita tambahkan pada API, pada Postman tadi, berhasil ditambahkan pada bagian website dan juga database-nya juga. Berikutnya, kita akan menguji pada Postman. Yang ketiga, kita akan show dosen berdasarkan ID.
Di sini pada data dosen ini terdapat 4 dosen. Di sini kita akan show dosen dengan ID 2. Bisa kita lihat bahwa dosen dengan ID 2 terdapat eh, dengan dosen Dr. Dedi Irfan SPD MKOM dengan nomor HP 5678, alamat sumber keahlian komputer dengan NIP 123456678. Nah, yang mana artinya kita bisa melihat dosen berdasarkan ID yang sudah ada. Berikutnya, kita akan mengupdate dosen berdasarkan ID yang sudah ada. Kita akan mengupdate dosen ID 2 ini. Kita berarti update sesuai ID yang ini get, kita ganti dengan post. Update. Nah, kita akan update dosen dengan ID 2. Misalnya kita akan mengupdate alamatnya menjadi alamatnya di Padang dan keahliannya menjadi komputer jaringan. Kita klik send. Bisa kita lihat di sini bahwa alamat dosen dan juga keahlian yang sudah kita update ini berhasil. Yang mana pada awal alamatnya Sumbar, di sini saya update menjadi Padang dan keahliannya saya update menjadi komputer jaringan. Kita akan melihat pada website dan juga database apakah berhasil kita update. Nah, yang pertama kita akan melihat pada bagian database PHP MyAdmin apakah data dosen dengan ID 2 ini berhasil kita update. Nah, di sini bisa kita lihat ini data dosen dengan ID 2 ini berhasil diupdate sesuai dengan data yang sudah kita masukkan pada API Postman tadi. Berikutnya, kita akan melihat pada bagian website. Nah, pada bagian website di sini kita akan refresh terlebih dahulu. Ini dosen dengan ID 2 berhasil kita update. Nah, untuk pengujian terakhir pada API Postman-nya, kita akan mendelete dosen sesuai ID. Jika tadi kita telah melihat data keseluruhan dosen, melihat data dengan satu ID, update data, nah untuk pengujian terakhir, kita akan delete dosen sesuai ID-nya. Di sini untuk delete ini kita menggunakan perintah destroy. Oke, di sini kita akan menghapus dosen dengan ID 2 atau mendelete-nya. Kita klik send. Nah, di sini message-nya data dosen berhasil dihapus. Mari kita lihat pada bagian PHP MyAdmin, apakah data dosen ini berhasil kita hapus. Nah, kita refresh terlebih dahulu. Di sini tidak ada lagi dosen dengan ID 2, yang mana artinya dosen dengan ID 2 ini berhasil kita hapus. Berikutnya kita akan melihat pada bagian websitenya. Kita refresh terlebih dahulu. Nah, di sini dosen dengan ID 2 juga berhasil atau hilang dari tampilan websitenya, yang mana artinya untuk evaluasi CRUD dosen berhasil kita lakukan. Mungkin sekian penjelasan praktikum modul 7 ini yang semoga pada praktikum ini kita bisa menerapkan CRUD atau API CRUD dosen juga mahasiswa untuk
data-data lainnya yang lebih besar dan juga untuk kasus nyata nantinya. Sekian penjelasan dari saya, terkurang terlebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.